Shalom saudaraku, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, sukacita, dan terus dalam pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya dalam menapaki hidup di hari yang baru yang Tuhan sediakan pada hari ini. Di Minggu Raya hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan bagi kita yang saya ambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Mazmur 18 ayat 32 sampai dengan 35. Saya berharap saudara-saudaraku sekalian dapat membaca di tempat kita masing-masing. Nah, hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah sehubungan dengan bagaimana kita mencoba mereplay kembali kehidupan dan pengalaman masa lalu. Masa lalu bukan berarti sesuatu yang harus kita lupakan, kita tidak lagi hiraukan, tetapi ada hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa kita pelajari daripada masa lalu. Yang pertama misalnya, kalau ada keberhasilan di masa lalu yang kita alami, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif bersama-sama, itu tentu akan menjadi inspirasi bagi kita untuk melangkah ke depan. Itu akan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk semakin bersemangat dan semakin berjuang dengan daya yang lebih besar lagi untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian jika itu adalah sebuah kebaikan yang kita terima atau yang kita lakukan pada masa lalu, itu patut untuk kita kembangkan, patut untuk kita ulangi lagi di hari yang akan datang, supaya kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dan yang sudah kita bagikan itu bisa terus bermultiplikasi atau berkembang di dalam kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Namun, jika itu adalah merupakan sebuah sukacita, maka sukacita pada masa lalu itu kita harap akan terus terbawa untuk menyemangati kita pada hari ini. Dan sukacita itu kita harapkan akan menjadi kekuatan yang tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti untuk kita melangkah, untuk kita berencana, untuk kita melakukan berbagai kegiatan yang lain di hari yang akan datang. Sebaliknya juga saudaraku, kalau masa lalu itu adalah merupakan sesuatu yang membuat kita pernah gagal, pernah kecewa, kiranya itu menjadi sebuah pembelajaran supaya ke depan kita tidak jatuh ke lubang yang sama, tidak mengalami kegagalan yang sama. Maka kita akan berpikir, kita akan bertindak, kita akan berencana sebaik mungkin supaya hal yang dulu pernah membuat kita kecewa dan sakit hati tidak terulang lagi. Demikian juga kalau masa lalu itu adalah sebuah keburukan atau kejahatan yang membuat kita terpuruk, membuat kita jatuh, menderita, bahkan dicibir, dibenci orang lain, kita harapkan itu akan menjadi pembelajaran juga supaya tidak terulang lagi. Bagaimana caranya kita sudah paham, dan bagaimana menghindarinya kita juga sudah tahu. Nah, ketiga, kalau masa lalu itu merupakan sebuah kesedihan, kita juga bisa menerapkan langkah-langkah yang akan kita kerjakan ke depan supaya kita terhindar dari berbagai kesedihan yang pernah kita lewati, supaya kita bisa berjalan dengan lempang, berjalan dengan sebuah keyakinan, sebuah pengharapan bahwa kesedihan tidak akan membuat kita terpuruk, tetapi kesedihan akan membantu kita untuk bisa melihat harapan-harapan, cahaya, sinar yang walaupun kecil yang ada di depan kita akan memberikan kita sukacita. Nah, apa hubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur 18 tadi? Daud mengatakan bahwa hari itu dia sedang merayakan hidup. Hidup yang bagaimana yang dia rayakan? Yaitu hidup yang betul-betul dipahami sebagai hidup yang dianugerahkan dan atas pemeliharaan Tuhan Allah yang dia sembah, yang dia muliakan, yang dia junjung di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia katakan, sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Betul-betul posisi Allah di dalam kehidupan Daud, di dalam pemikirannya,
betul-betul berada di puncak kehidupan, di puncak penghayatan dan pengamalannya, bahwa tidak ada Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan yang dapat dia terima, yang dia peroleh selama hidupnya, kalau bukan dari Allah yang selama ini dia sembah dan yang ia tinggikan. Jadi Allah yang menganugerahinya kecerdasan, kemampuan, dan berbagai kekuatan-kekuatan yang selama ini dia pergunakan selama menjadi seorang prajurit, selama menjadi seorang pemimpin, seorang raja. Dia katakan semua itu hanya berasal daripada Allah satu-satunya. Yang kedua, bahwa hidup yang dia miliki adalah hidup yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan semesta alam, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa, ekonomi, politik, keuangan, dan lain sebagainya. Tuhan Allah lah yang memampukan dia untuk mampu menyelesaikan semua hal itu. Baik dia sebagai seorang raja, baik dia sebagai seorang suami, seorang bapak di dalam rumahnya, dia hadapi semua itu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Daud juga percaya dia dimampukan menjadi gesit dan lincah untuk bisa lolos dari berbagai jerat hidup yang ia hadapi. Bagaimana dia berhadapan dengan tentara-tentara di medan perang, dia bisa berhasil lolos dan berhasil menang, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah saudaraku, itulah hidup yang dimiliki oleh Daud. Sehingga Mazmur 18 ini jelas sekali memberikan kita sebuah motivasi yang akan menginspirasi kita dari kehidupan seorang Daud yang berkata bahwa Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Analogi yang diberikan, yang disampaikan oleh Daud adalah merupakan sebuah analogi tentang bagaimana seekor kuda yang berjejak, yang berlari dan melakukan kecepatan yang sangat tinggi dan penuh dengan kehati-hatian, terukur di dalam hidup, dan dia mampu berjejak. Daud seperti itu. Nah hari ini juga saya ingin katakan kepada kita, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, bahwa belajar dari pengalaman dan kehidupan Daud, kita juga bisa melihat bagaimana perjalanan kita sampai pada hari ini, sampai detik ini, sampai bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan suami, istri, anak-anak, dan orang tua, sampai pada hari ini juga adalah sebuah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Disinilah letak bagaimana kita bisa menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah kita. Saudaraku, hari ini kalau kita masih ada dan kita masih bisa bernapas, masih bisa memandang suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Suka dan duka silakan silih berganti. Kesedihan tidak akan menghalangi kita untuk datang bersyukur menyembah Tuhan. Dan apalagi kalau sukacita, maka itu akan mendorong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kita seperti Daud yang mengatakan bahwa Tuhan Allah telah membuat kakinya mampu berjejak di gunung-gunung dan di bukit-bukit, karena Tuhan yang menolong dan menopangnya. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.